Di New York hari ini adalah hari pertama musim gugur, autumn atau fall, ya. Nah, baik, saat ini saya akan sampaikan satu renungan yang saya beri judul Masa Depan Ditentukan oleh Hati, ya. Mengapa masa depan ditentukan oleh hati? Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, yaitu dari hati, terpancar kehidupan." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau cerita tentang seorang pria bernama Ahitofel. Bersama saya ucapkan Ahitofel. 2, 3. Ahitofel, ya. Nah, Ahitofel ini dia seorang yang cinta Tuhan, dia seorang yang mengasihi Tuhan, dia punya masa depan yang hebat, ya. Bayangkan Ahitofel itu karena cintanya kepada Tuhan, dia diangkat menjadi penasehat kerajaan. Ahitofel ini orang yang luar biasa, ya. Dia seorang yang cinta akan Tuhan, dan dikatakan oleh Alkitab setiap nubuatannya dan setiap nasihat yang diberikan kepada raja, yaitu Raja Daud, itu 100% tepat, ya. Bukan 99,99%, tetapi 100% tepat, ya. Hari ini ada banyak hamba Tuhan bernubuat, ya, ada yang tepat, ada yang tidak tepat, maka itu setiap nubuatan harus diuji. Ahitofel, dia punya seorang anak laki-laki yang hebat, ya. Kenapa hebat? Karena bapaknya hebat, maka anaknya hebat. Anaknya bernama Eliam. Bersama saya ucapkan Eliam. 2, 3. Eliam, ya. Tadi kita cerita tentang Ahitofel. Ahitofel, penasehat raja, cinta Tuhan, dia punya anak laki-laki namanya Eliam. Eliam adalah seorang pria yang gagah perkasa, sehingga dia diangkat menjadi pas pampres, pasukan pengawal presiden zaman sekarang, ya. Jadi waktu itu Eliam diangkat menjadi salah satu pengawal raja. Raja dikawal oleh 30 tentara pilihan. Salah satu tentara pilihan itu adalah Eliam, ya. Nah, kemudian Eliam punya menantu laki-laki namanya Uria. Uria seorang berintegritas, dia juga tentara pilihan kerajaan, Saudara. Dan Eliam itu punya anak perempuan namanya Betseba. Bersama saya ucapkan Betseba. 2, 3. Betseba. Jadi siapa Betseba? Betseba adalah cucu dari Ahitofel. Nah, kemudian waktu Daud melihat Betseba sedang mandi, maka kemudian Daud tanya, siapa itu yang mandi? Ya, oh itu Betseba, anaknya Eliam, ya. Betseba itu cucunya Ahitofel. Ingat, Ahitofel adalah penasehat kerajaan. Daud cinta akan Tuhan, Ahitofel cinta akan Tuhan. Tapi karena nafsunya Daud lebih besar, maka dia lupa daratan, lupa ingatan, juga lupa daratan, ya, juga lupa lautan, sehingga kemudian dia tiduri itu namanya Betseba. Betseba adalah istrinya orang, istrinya Uria. Pada zaman itu seorang raja boleh punya gunde, boleh punya istri lebih daripada satu, tapi hukum yaitu kalau dia meniduri istrinya orang lain, itu hukumnya yaitu dilempari batu sampai mati. Jadi hukuman yang harus diterima oleh Daud maupun oleh Betseba itu dilempari batu sampai mati. Nah, dari peristiwa ini, maka Ahitofel itu hatinya pahit, hatinya kecewa, hatinya marah, dia benci banget sama Daud. Tetapi kebenciannya
dibungkus dengan senyuman ya. Jadi hati-hati dengan orang yang suka senyum, belum tentu itu menggambarkan isi hatinya ya. Ahitofel itu benci banget, dia sakit hati sama Daud ya. Tapi dia kalau ketemu Daud dia senyum ya, dia senyum, kemudian dia baik-baik sama Daud sampai kemudian satu kali merancangkan pembunuhan atas Daud ya. Jadi dia desain sedemikian rupa, dia sudah berhasil mempermalukan Daud, yaitu gundik-gundiknya Daud, selir-selirnya Daud, itu semua ditiduri oleh anaknya Daud, itu atas dasar behind the scene, itu sutradaranya adalah Ahitofel. Ya. Nah, kemudian Daud mau lagi pakai tangan anaknya Daud untuk membunuh Daud. Ahitofel mau membunuh Daud memakai tangan anaknya Daud. Ya. Tetapi kemudian rencana ini bisa digagalkan. Ya, tolong 2 Samuel pasal 17 ayat 23. 2 Samuel 17 ayat 23. Ya. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ya, lihat ayat ini, Ahitofel mati bunuh diri. Ya, Ahitofel mati bunuh diri. Akhir yang mengenaskan dari seorang yang cinta akan Tuhan. Kenapa? Gara-gara Ahitofel tidak bisa menjaga hatinya. Dia mati, hancur hidupnya. Hancur dia hidupnya. Ya, sampai kemudian bunuh diri. Jadi hidup di dunia gagal, dan kemudian kita tahu bahwa mati bunuh diri adalah mati masuk neraka. Buat orang percaya, itu kita harus ngalami sorga di bumi, kemudian nanti waktu mati, kita masuk ke sorga. Alkitab bilang, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari, yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Alkitab bilang bahwa kita ini orang percaya, jalan hidupnya adalah terus naik, naik, dan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya, hidup orang percaya, hidup orang benar hari ini itu harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hidupnya di hari-hari ke depan itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau hidup kita tambah hari tidak tambah baik, itu kita perlu introspeksi, kita harus memeriksa diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Kita lihat, perbuatan Daud itu adalah perbuatan yang salah. Dosa besar dan tidak bisa ditoleransi. Tetapi Alkitab bilang bahwa Daud adalah seorang yang dikenan oleh Tuhan. Coba, orang berdosa hidupnya dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Ketika Daud menyadari akan dosanya, dia insaf akan dosanya, dia bersihkan hatinya, dia bertobat, dan kemudian hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Ahitofel, dia memilih untuk tidak menjaga hatinya. Nah, kembali di Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata jagalah itu artinya perintah. Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati kita masing-masing. Kita nggak bisa jaga hatinya orang, yang kita bisa jaga adalah hati kita masing-masing. Ya, ingat, Tuhan memberi perintah supaya kita menjaga hati kita masing-masing. Sekali lagi, Tuhan memberikan perintah supaya kita menjaga hati kita masing-masing. Jadi mulai sekarang jangan pernah ada yang berdoa begini, Tuhan tolong jagai hatiku. Oh, itu nanti
kedengaran malaikat sama malaikat dijitak. Dia kan gini, kamu nggak dengar firman Tuhan, ya kan? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Saya sering orang berdoa, Tuhan jagai hatiku. Enggak, Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita masing-masing. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, artinya kita harus menjaga hati kita itu dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Harus menjadi hati kita 24 jam sehari dengan segenap hati, ya. Dan di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata observe and guard. Artinya kita menjaga dan juga harus dipatroli. Dipatroli itu artinya gini, apakah sudah benar atau belum penjagaannya. Jadi bukan hanya sekedar menjaga, tapi harus dipatroli. Kalau kita tinggal di New York, kalau kita pernah jalan kaki di Manhattan, daerah-daerah tertentu itu ada yang jaga. Ya, yang paling gampang aja. Yang paling gampang misalnya Trump Tower, ya kan? Itu tentaranya banyak di depannya, ya kan? Kenapa dijaga? Karena di dalamnya itu ada hal yang penting, hal yang berharga, bangunannya berharga, pemiliknya berharga, yang tinggal di dalamnya berharga. Dan yang menjaga bukan asal-asalan menjaga, tapi dipatroli, ya, dipatroli, dikontor, diperiksa terus apakah ini benar-benar aman nggak nih Trump Tower. Nah, di pojokan dekat Trump Tower itu, di pojokan yang lainnya di Fifth Avenue itu ada tong sampah. Saya bolak-balik lewat ada tong sampah. Dan tong sampah itu tidak ada polisi yang menjaga. Tidak ada tentara yang menjaga tong sampah itu. Kenapa tong sampah tidak dijaga? Karena tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Ibu Yongki ya bepergian ya pergian sama saya, dia bawa tas ya. Gampang untuk lihat Bu Yongki ini bawa duit atau tidak, ya kan? Kalau tasnya ditaruh biasa-biasa aja, itu artinya di dalam tasnya cuma ada antangin atau garuan punggung ya, kemudian tisu. Tapi kalau tasnya ada di depan, dikempit terus begini jalan, itu artinya paling sedikit ada $100 di tasnya. Kenapa? Karena $100 itu begitu berharga, begitu penting. Jadi dijaga. Kenapa handphone kita kasih tempered glass, kemudian dikasih casing? Karena handphonenya berharga, bernilai. Kenapa beberapa bule ya handphonenya tidak dijaga, dikasih temper, tidak dikasih casing? Karena handphonenya sudah jadul, ya, jadul dan tidak ada harganya. Jadi nggak dijaga. Jadi segala sesuatu yang dijaga itu karena berharga dan bernilai tinggi. Maka itu Tuhan bilang, jagalah hatimu. Hati itu diibaratkan, kata Amsal pasal 4:23 tadi, itu seperti mata air, sumber air. Ya, di Afrika Selatan, itu penduduk di pedalaman, itu minum dari air sungai. Ya, air sungainya jernih, dan mereka bertahun-tahun minum dari air sungai itu. Satu kali ini, kemudian tiba-tiba penduduk desa itu semuanya sakit. Ya, semuanya jatuh sakit, dan kemudian mereka minta pertolongan dari pusat, dan pusat datang mengirimkan dokter dan para ahli untuk mendeteksi kenapa penduduk ini sakit. Didapatilah penduduk ini sakit gara-gara minum air sungai ini. Kemudian penduduk itu dan pemuka masyarakat bilang begini, kami ini sudah biasa minum air ini. Iya, tapi hasil penyelidikan airnya sekarang tercemar, makanya kamu semua jatuh sakit. Maka kemudian dicari kenapa airnya bisa tercemar. Ya, dicari-cari akhirnya nggak ketahuan juga kenapa tercemar. Maka dari pemerintahan pusat mengirim penyelam, ya, pasukan kata menyelam di sungai itu untuk mencari apa penyebabnya. Ternyata di sumber mata airnya itu
ada babi hutan, induk babi hutan dengan 6 anaknya terperosok, jatuh, mati, dan menutupi mata air itu. Akibatnya apa? Akibatnya airnya tercemar. Mata air tercemar, maka seluruh penduduk tercemar jadi sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hati kita ini tercemar, kita nggak bisa jaga baik-baik hati kita, maka seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita akan sakit. Meskipun kita punya pangkat tinggi, kita berpendidikan, kita punya uang, ya, kita punya uang, tetapi ketika hati kita tercemar, sekali lagi, ketika hati kita tercemar, maka semuanya tidak ada artinya. Pernah dengar nggak orang bilang begini, percuma punya duit banyak, ya kan? Gak ada artinya semua ini. Kenapa? Karena hatinya tercemar. Teman-teman yang lagi marah bilang begini, apa? Makan steak rasa sandal jepit. Ya kan? Kenapa? Karena hatinya tercemar. Tapi kalau hatinya lagi oke, makan tempe made in Pak Edi aja. Ya kan? Rasanya seperti makan steak di Peter Luger, katanya, ya kan? Tapi kalau hatinya tercemar, makan steak yang terbaik pun rasanya seperti sandal jepit. Jadi hati itu harus dijaga, ya. Nah, kenapa hati itu harus dijaga dengan baik-baik? Mari kita lihat hal yang pertama, karena Alkitab bilang begini, bahwa hati itu tempat berpikir. Ya, Markus pasal 2 ayat yang ke-8, dikatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hati? Ya, berpikir begitu dalam hati. Jadi kenapa hati harus dijaga? Ternyata ayat ini bilang hati itu tempat berpikir. Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran. Jadi hati harus dijaga karena hati tempat berpikir. Dikatakan kejahatan, pembunuhan, perzinahan, percabulan, seks before married, kemudian segala macam bentuk dosa seksual, pencurian, sumpah palsu, suka bohong, dusta, suka menghukum, suka menghakimi, hujat, itu semuanya dimulai dari pikiran. Bersama saya katakan dimulai dari pikiran. 2, 3. Dimulai dari pikiran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu gajah sirkus, ya, gajah sirkus itu sebelum dia jadi pemain sirkus, maka dia dipelihara mulai bayi. Mulai kecil itu sudah diambil, dan kemudian kakinya dikasih rantai yang besar. Jadi misalnya sirkus itu nanti dia mau main radiusnya itu misalnya katakan 30 meter. Maka kaki gajah itu dikasih rantai yang besar, panjangnya 30 meter. Jadi dia bisa jalan nih, sampai setelah 30 meter dia nggak bisa jalan lagi. Kenapa? Karena tertarik dengan rantai itu, ditarik oleh rantai itu. Jadi kalau dia paksa lebih dari 30 meter, maka kakinya mengalami kesakitan. Ya. Nah itu terus bertahun-tahun, gajahnya makin besar, dan kemudian ketika makin besar, maka rantai yang besar tadi diganti dengan rantai kecil. Makin besar lagi, siap untuk main sirkus, maka rantai yang besar itu diganti dengan tali rafia. Ya. Nah, anehnya, meskipun diganti tali rafia, gajah sirkus itu tidak pernah mau pergi lebih dari 30 meter. Kenapa? Karena dia pikir, ya, ingat bahwa binatang itu punya pikiran. Dia punya otak, artinya punya pikiran. Karena gajah itu berpikir kalau dia melebihi 30 meter itu, dia akan mengalami kesakitan. Ya. Nah, ini hati-hati, saudara. Jadi dengan pikiran kita, karena apa yang ada di pikiran kita itu akan membatasi gerak kita. Hari ini, dengan COVID-19, Tuhan mau bicara lagi kepada kita.
Kalau kita bisa jaga hati kita baik-baik, kita akan punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kita nggak bisa jaga hati kita akan mengalami masa depan yang suram, masa depan yang tidak ada artinya, bahkan mengalami masa depan yang hancur, yang buruk. Jadi kita harus jaga hati, karena hati ternyata tempat pikiran. Burung di udara itu bisa terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Itu akan melanggar hak asasi perburungan, ya. Tetapi ketika burung itu mau hinggap di atas kepala kita, bersarang dan bertelur, kita bisa mengusirnya. Itu adalah hak kita mengusirnya. Kalau kita nggak mengusirnya, itu adalah kesalahan kita. Nah, banyak macam-macam pikiran yang ada di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kita harus memilih yang mana boleh kita pikirkan, yang mana tidak boleh kita pikirkan. Ayat tadi bilang, dari pikiran timbul perbuatan jahat. Dari pikiran pula timbul perbuatan yang baik. Maka itu Rasul Paulus bilang, hati-hati sama pikiranmu. Kamu itu harus mikirkan yang baik. Bahwa keluargamu pasti dipulihkan. Kamu harus mikirkan yang baik. Bahwa pekerjaanmu sebagai orang percaya itu harus makin baik, makin baik, makin baik. Kita tidak menganut prinsip dunia. Hidup manusia itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kita dalam nama Yesus tidak ikut prinsip itu. Hidup orang percaya makin lama harus makin baik. Jadi ketika kita mulai berpikir, kata Amsal, seperti apa yang kau pikirkan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupannya. For as he think in his heart, so is he. Jadi kalau kita berpikir di tengah-tengah situasi COVID-19, aku pasti berhasil, aku pasti diberkati. Justru di tengah-tengah COVID-19 ada berkat-berkat istimewa yang ada bagi hidupku. Kalau kita berpikir seperti itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir, habis sudah. Ya kan? Sudah tidak ada kesempatan. Sudah masa depanku buruk, masa depanku suram. Memang aku ini orang sial. Itu yang akan terjadi kepada kita ketika kita berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita berpikir seperti Tuhan mau kita berpikir, maka kita akan mengalami hidup yang baik. Keluarga yang dipulihkan, anak-anak yang cinta Tuhan, karir pekerjaan yang akan semakin meningkat, rohani yang mencintai Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan. Itu akan terjadi kalau kita memikirkan seperti itu. Nah, hari ini rame-rame digemborkan tentang BLM, Black Lives Matter. Sadar atau tidak sadar, ini akan mempengaruhi pikiran kita. Pikirannya apa? Bahwa hidup orang hitam itu penting. Oh, hidup orang kulit hitam itu penting. Nah, kalau kita pikirin seperti itu terus, maka kita hanya fokus bahwa hidup orang kulit hitam itu penting. Ini hal yang salah. Hidup semua orang itu penting. Setuju katakan? Bukan hanya orang kulit hitam, orang kulit kuning, kulit putih, kulit sawo langsat, kulit hitam, ya penting. Polisi itu penting, ya kan? Pegawai itu penting, presiden penting, wali kota penting, gubernur penting, tentara itu penting. Semua orang hidupnya adalah penting. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka itu saya tidak kepingin Bapak Ibu saudara sekalian maupun anak-anak kita teracuni dengan gerakan BLM. Yang betul itu adalah ALM, ya. All life matters. Semua hidup manusia itu penting dan ada artinya. Itu sedikit menyimpang daripada yang ada di dalam pikiran kita. Sekali lagi, kita bisa memilih apa yang harus kita pikirkan. Tuhan mau kita jaga hati kita. Yang pertama, karena hati itu adalah tempat berpikir. Yang kedua dikatakan bahwa hati itu adalah tempat daripada kehendak atau berkehendak. 1 Samuel 14 ayat 7 berkata, lalu
lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu, lakukanlah kehendak hatimu. Nah, apa itu kehendak? Survei mengatakan begini, saudara, bahwa apa yang kita kerjakan setiap hari itu 90% dilakukan oleh kebiasaan-kebiasaan. Sekali lagi, 90% apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan tanpa berpikir. Hanya sisanya 10% itu yang dikendalikan oleh pikiran. Contoh paling gampang, pagi hari ketika kita bangun, dan kemudian kita gosok gigi, kita nggak usah pikir kita mau gosok gigi atau tidak, ya kan? Beberapa tamu dari Indonesia kalau datang ke New York dan kemudian mereka mau setir mobil, kita tahu, saudara, di sini kan setirnya kiri, ya. Beberapa orang Indonesia yang mau setir mobil di sini, maka begitu dia mau masuk mobil, selalu mereka ke pintu kanan, otomatis. Kenapa? Dia nggak usah berpikir, karena biasanya kalau setir mobil, naiknya dari pintu sebelah kanan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu merupakan kebiasaan di mana kita tidak perlu memikir. Kenapa? Karena hati itu tempatnya kehendak. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka itu akan membuat masa depan kita menjadi masa depan yang buruk. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik? Maka rubahlah kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk, mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, di tengah-tengah seperti ini, kita diberi kesempatan Tuhan cukup waktu untuk mulai menata ulang hidup kita, sehingga kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan, memiliki kehendak yang baik. Jadi, Tuhan bilang kita harus menjaga hati kita, karena hati adalah tempat daripada kehendak. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, kenapa Tuhan suruh jaga hati kita? Karena hati kita itu tempat daripada perasaan, ya. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Lihat Amsal 17 ayat 22, ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini kita semua kan harus jaga hati gembira, jangan sampai sedih. Sebab kalau kita hatinya gembira, itu sedang menaikkan imunisasi. Matius 26 ayat 22 dikatakan, dan dengan hati yang sangat sedih. Jadi hati itu bisa tempatnya perasaan, membuat kita gembira atau kita sedih. Itu semuanya ada di hati. Itu hati, sekali lagi, tempat perasaan, ya. Jadi bisa gembira, bisa sedih, bisa merasa cinta, bisa merasa benci, bisa merasa suka, bisa merasa tidak suka, bisa merasa berani, bisa merasa takut, bisa merasa percaya, bisa merasa khawatir, bisa merasa bersemangat, bisa merasa putus asa, bisa merasa kecewa, bisa merasa puas, ya. Hati tempat perasaan. Perasaan gampang berubah-ubah. Dan perasaan itu sering menipu. Makanya Tuhan bilang supaya kita jaga hati kita, supaya hati kita itu tetap bergembira. Ingat, kata gembira di situ dikatakan, itu dari bahasa aslinya, itu dikatakan joyful, cheerful, bukan happy. Joyful, artinya keluar dari dalam. Jadi kegembiraan itu bukan karena situasi dari luar. Kami 6 bulan sudah di rumah, ya. Kami ini tidak pernah makan di restoran, makan keluar rumah. Kami ini jarang keluar rumah. Beberapa orang mengajak, beberapa hamba Tuhan mengajak kami ini untuk keluar, untuk makan dan lain sebagainya di luar. Saya bilang, oh oke, sorry, saya lagi menerapkan protokol daripada pemerintah.
Untuk apa? Do it for them. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di baliho-baliho di luar, saya melakukan itu. Saya tidak mau makan di luar, saya tidak mau kumpul-kumpul di luar dengan hamba Tuhan, tapi saya mau melakukan semua di situ. Saya melakukan itu untuk kebaikan orang lain. Saya melakukan untuk kebaikan istri saya melakukan untuk kebaikan daripada anak-anak saya. Ya, jadi saya melakukan semuanya seperti itu. Jadi saya kembali kepada soal tadi, jaga hati supaya tetap bergembira. Dan kita tidak boleh bertindak berdasarkan perasaan. Sekali lagi, perasaan gampang menipu. Contoh, aduh, sudah jamnya makan nih. Aduh, perasaanku enggak enak, aku enggak mau makan. Nah, kita enggak makan, kita bisa jatuh sakit. Aduh, perasaanku hari ini nggak enak dah, aku nggak baca Alkitab. Sekali lagi, perasaan itu gampang menipu, ya. Jadi jangan berjalan berdasarkan perasaan, ya. Nah, hari ini kita belajar kenapa Tuhan mau supaya kita jaga hati kita. Bagaimana cara menjaga hati dengan benar. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 mengajarkan kepada kita cara menjaga hati dengan benar, yaitu penuhi hati ini dengan firman Tuhan dan lakukan dengan setia, ya. Bagaimana cara menjaga hati kita dengan benar supaya kita punya masa depan yang baik, punya masa depan yang cerah, yaitu penuhi hati dengan firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjaga handphone kita, kita menjaga rumah kita menjaga harta kita, itu perlu uang untuk menjaga semuanya itu. Tapi kalau yang kita jaga hati, untuk menjaga hati, itu kita tidak perlu uang. Sekali lagi, menjaga hati tidak perlu uang. Menjaga hati itu dibutuhkan kemauan yang kuat, dibutuhkan pengertian. Bahwa kalau hati kita genah, hati kita benar, hati kita tidak tercemar, hati kita tidak sakit, hati kita tidak panas, maka kita akan memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini di mana-mana orang pakai masker untuk tutup mulutnya. Itu bagus, ya. Tapi mari sekarang melalui firman Tuhan ini jangan lagi pakai masker hanya di mulut, tapi mulai sekarang coba pesan masker yang agak besar untuk menutupi hati kita masing-masing. Supaya apa? Supaya hatinya bersih, hatinya tidak tercemar, hatinya tidak panas, hatinya tidak kecewa, hatinya tidak sakit. Hati kita harus dijaga. Saya percaya hidup kita tambah hari akan tambah baik.